Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Sumadina Putri dengan NIM 073000210019. Sini saya akan menjelaskan soal UTS batubara. Soal nomor 1 itu yang ada di sini diberi gambar cekungan batubara. Nah, cekungan batu bara itu adalah penurunan akibat tekanan yang dialami oleh formasi batuan yang lebih tua yang telah mengandung endapan batu bara. Cekungan batu bara yang besar dapat mengandung satu atau lebih lapangan-lapangan batu bara dengan penyebaran dapat mencapai ribuan kilometer persegi. Pada daerah Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan merupakan cadangan batu bara yang terbesar di Indonesia, kemudian menempati peringkat ke-9 di dunia. Manfaat dari cekungan batu bara ini yang pertama, jika batu bara dimanfaatkan secara seksama, maka batu bara bias dijadikan sumber energi yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti keperluan industri. Dan adapun manfaat kegunaan utama batu bara itu sebagai bahan bakar tentunya. Panas yang dihasilkan oleh batu bara ini sangat tinggi dan dapat diubah menjadi energi lainnya. Soal nomor 1B ada genesa batu bara. Di sini ada gambar, ada pit, lignite, coal, head, pressure, sama time-nya. Nah, proses terbentuk sederhana batu bara ini itu tahap awal pada pembentukan batu bara diawali dengan perubahan material, tumbuhan menjadi gambut, lalu berubah menjadi lignit. Seiring dengan bertambahnya suhu dan tekanan, lignit mengalami perubahan secara bertahap menjadi batu bara subbituminus, kemudian bituminus dan sebagai peringkat tertinggi. Jadi bituminus itu peringkat tertinggi dari batu bara. Lalu menjadi antrasit, proses perubahan dari gambut menjadi batu bara dikenal dengan nama proses pembatubaraan. Soal nomor 2 ada gambar di sini, ada total moisture, free moisture, mineral matter, in inherent moisture, ash, volatile matter, volatile mineral matter, volatile organic matter, fixed carbon, pure coal. Nah, dari gambar yang tadi tuh ada AR. AR ini, area shift, adalah suatu analisis yang didasarkan pada kondisi di mana batu bara. Terus ada ADB. ADB ini air dried base, adalah suatu analisis yang dinyatakan pada basis contoh batu bara dengan kandungan air dalam keseimbangan dengan atmosfer laboratorium. Lalu setelah ADB ada DB. DB ini dry base, adalah suatu analisis yang didasarkan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total. Lalu setelah DB ada DAF. DAF ini adalah dry as free, adalah suatu analisis yang dinyatakan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total dan kadar abu. Lalu ada DMMF, itu dry mineral matter free, adalah suatu analisis dinyatakan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total dan bahan mineral. Lalu ada DAF. DAF ini dry as free. Udah, tadi adalah suatu analisis yang dinyatakan kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total dan kadar abu. Lalu soal nomor 2 ini ada tadi gambut. Yang A ada gambut atau pit. Nah, golongan ini sebenarnya termasuk jenis batu bara, tapi merupakan bahan bakar. Hal ini disebabkan karena masih merupakan fase awal dari proses pembentukan batu bara. Endapan ini masih memperlihatkan sifat awal dari bahan dasarnya, yaitu tumbuh-tumbuhan. Gambut merupakan jenis batu bara peringkat terendah dan memiliki pori dan memiliki kadar air di atas 75% serta nilai kalori yang paling rendah. Lalu setelah gambut ada lignite atau batu bara muda brown coal. Golongan ini sudah memperlihatkan proses selanjutnya berupa struktur kekar dan gejala pelapisan. Akibat dikeringkan, maka gas dan airnya akan keluar. Endapan ini biasanya dimanfaatkan secara terbatas untuk kepentingan yang bersifat sederhana. Karena panas yang dikeluarkan sangat rendah, batu bara muda memiliki kandungan karbon dan energi yang rendah, kadar air, zat volatil, dan mineral organik yang tinggi.
sehingga pemanfaatannya sebagai sumber energi menjadi tidak menguntungkan. Sebagian energi yang dihasilkan dipakai menguapkan air dan menguapkan energi bersih diperoleh. Lalu ada subbituminus. Subbituminus ini golongan ini memperlihatkan ciri-ciri tertentu, yaitu warna yang kehitam-hitaman dan sudah mengandung lilin. Endapan ini dapat digunakan untuk pemanfaatan pembakaran yang cukup dengan temperatur tertinggi. Temperatur terlalu tinggi mengandung sedikit karbon dan banyak mengandung air dan oleh karenanya menjadi sumber panas yang kurang efisien. Setelah ada subbituminus, ada bituminus. Nah, golongan ini dicirikan dengan sifat-sifat yang padat, hitam, rapuh brittle, dengan membentuk bongkah-bongkah prismatik berlapis dan tidak mengeluarkan gas dan air bila dikeringkan. Endapan ini dapat digunakan antara lain untuk kepentingan transportasi dan industri. Bituminus ini mengandung 68-86% unsur karbon dan berkadar air 8-10% dari beratnya dan memiliki kandungan abu dan sulfur yang sedikit. Lalu ada antrasit. Antrasit ini merupakan kelas batu bara tertinggi dengan warna hitam yang berkilauan metalik, mengandung antara 86% sampai 98% unsur karbon dan kadar air kurang dari 8%. Golongan ini berwarna hitam, keras, kilap, tinggi, dan pecahannya memperlihatkan pecahan kokodial pada proses pembakaran, memperlihatkan warna biru dengan derajat pemanasan yang tertinggi, digunakan untuk berbagai macam industri besar yang memerlukan temperatur tinggi. Tadi soal nomor 2B. Ini soal nomor 2B tadi jawabannya tadi. Nah, soal nomor 3 ini, di sini kita disuruh menjelaskan metode tambang terbuka batu bara menggunakan diagram atau gambar akan lebih baik dalam menjelaskannya. Tambang terbuka, open pit, juga disebut dengan open cut mining. Nah, tambang terbuka ini adalah metode penambangan yang dipakai untuk menggali mineral deposit yang ada pada suatu batuan. Metode ini cocok dipakai untuk ore bodies yang berbentuk horizontal, yang memungkinkan produksi tinggi dengan ongkos rendah. Ketiga metode penambangan terbuka adalah strip mining, open pit mining, dan mountaintop removal. Perbedaan utama dari ketiganya adalah pola penggalian dari lahan yang ditambang. Pada strip mining, proses penambangan dilakukan dengan pola yang menyerupai garis. Nah, ini gambarnya dari kegiatan pertambangan bisa dilihat dari kegiatan eksplorasi di mana verifikasi dokumen itu ada perizinan tambang, laporan eksplorasi FS dan AMDAL, rencana penambangan, lalu ada pembersihan lahan, land clearing, topsoil removing, lalu ada pemboran dan peledakan, tanah penutup overburden, ada overburden, drilling, and blasting, lalu ada pengurukan tanah penutup, overburden, dan dumping, lalu penempatan lapisan, tanah humus, topsoil placement, lalu ada rehabilitasi, reklamasi, ada pemindahan tanah penutup, overburden, removal, pemboran dan peledakan batu bara, coal drilling and blasting, penambangan batu bara itu coal mining, ada pemecahan dan pencucian, ada penimbunan tambang, ada pengangkutan, ada penimbunan pelabuhan, ada konveyor darat, ada konveyor laut, lalu pada pemuatan batu bara. Kalau nomor 4 di sini disuruh menjelaskan yang pertama ada prinsip reduksi batu bara, impact, atrisi, shear, dan kompresi. Lalu tujuan dilakukan reduksi batu bara, alat-alat reduksi yang biasa digunakan di tambang batu bara. Nah, jawaban dari yang 4A itu tumbukan, impact tumbukan seketika dari suatu benda yang bergerak terhadap benda lainnya. Yang kedua, attrition akibat pergeseran relatif dua permukaan keras terhadap suatu material. Yang ketiga ada pemotongan, shear terdiri dari pengaruh pemangkasan dan pemotongan. Yang keempat ada compression, diciptakan ketika material dijebak di antara dua permukaan keras dengan meningkatkan terhadap satu dengan lainnya. Lalu 4B, jawabannya itu membebaskan atau meliberasi mineral berharga dari material pengotornya, menghasilkan ukuran dan bentuk partikel yang sesuai dengan kebutuhan pada proses berikutnya, memperluas permukaan partikel agar dapat mempercepat dengan zat lain misalnya
reagen flotasi. Lalu 4C, hammer mill. Pada saat sampel batu bara masuk ke feed, maka blade di dalam hammer mill ini akan menghancurkan sampel dengan cara berputar. Sampel yang telah dihancurkan akan masuk ke dalam lubang filter 4,75 mm yang dimiliki oleh hammer mill. Nah, ini ada basic hammer mill types-nya, ada bare hammer, ring type hammer, T-head hammer, ring type hammer. Lalu ada Osborne rotary breaker. Nah, Osborne rotary breaker ini bekerja berdasarkan metode gravitasi yang menghancurkan batu bara dengan cara yang sangat efisien melalui atrisi. Kapasitas Osborne rotary breaker ini maksimum 2000 TPH dengan ukuran umpan maksimum 600 mm. Lalu ada jaw crusher. Jaw crusher ini cara kerjanya itu secara umum yaitu dari bahan galian yang dimasukkan ke dalam rahang, kemudian bahan galian ini akan ditekan ke dinding-dinding jaw pellet dan moving jaw pellet. Lalu selain ada jaw crusher ini, ada bagian singlenya dan ada yang bagian double-nya, toggle plate type-nya. Kalau bagian single itu bagian utama dari swing jaw ini adalah stationer, jaw diem, level jaw diem, impeller, infantry shaft, toggle plate, penghancur rahang, toggle toggle tunggal dengan struktur sederhana. Rasio penghancurnya tinggi, cocok untuk menghancurkan batu keras yang besar. Selain itu, gerakan mengayun tidak akan menyebabkan banyak abrasi pada yang dapat digerakkan sehingga mudah dirawat, tetapi mempengaruhi ruangan yang kecil dan kondisi transportasi terutama di daerah yang terpencil karena volumenya yang begitu besar. Kalau bagian double-nya itu penghancur rahangnya itu ganda memiliki dua bentuk arah. Satu adalah gerakan mengayun ke arah plakat mati tetap dan lainnya adalah gerakan vertikal dengan rotasi poros eksentrik melalui penyetelan suspensi di bergerak dan mode pendukung. Kemampuan memproses konsumsi daya, kausan linear dan langkah bergerak dapat dioptimalkan penghancur toggle ganda lebih kecil dari penghancur toggle tunggal. Banyak yang digunakan di rumah. Lalu ada tumbling mill. Ini itu silinder horizontal berputar pada sumbunya berisi grinding media. Misal ada bola keramik dan batang baja. Sebanyak 35% sampai 50% volume silinder ini ada gambar bola baja di sini gambarnya, lalu ada batang baja. Nah, perbedaan dari keduanya, batang baja dan batang bola batang baja dan bola baja ini membutuhkan energi sekitar 12% lebih banyak. Kalau batang baja ini membutuhkan energi 12% lebih banyak dibandingkan bola baja. Dan penggilingan selektif yang dilakukan oleh batang baja juga berbeda dengan bola baja. Lalu ada tumbling mill, proses penggalian terjadi dalam tumbling antara lain ada crushing. Nah, crushing ini dilakukan oleh energi tumbukan terhadap partikel-partikel yang besar. Setelah crushing ada coarse grinding dilakukan oleh sebagian energi gesekan terhadap partikel-partikel yang agak kasar. Lalu ada fine grinding dilakukan oleh energi gesekan terhadap partikel-partikel yang kecil menjadi partikel-partikel yang lebih halus. Lalu ada bone mill digunakan untuk menghaluskan batu bara hingga ukuran tertentu sebelum dihembuskan ke dalam tungku pembakaran. Batu bara yang sudah digerus pada laju pengubahan yang terkontrol dimasukkan pada bowl yang berputar karena sentrifugal mengumpan batu bara secara regam di atas ring alat penggerus. Nah, ada abrasi dalam pulverizer. Dalam proses pulverisasi, 5-20% material yang digerus adalah mineral abrasif. Batu bara tidak abrasif oleh dirinya sendiri. Mineral dari batu bara yang paling abrasif adalah kuarsa dan pirit yang menyebabkan abrasi atau gerusan pada plat pelapis mill. Logam besi yang dilapis oleh chrome digunakan untuk mengantisipasi pengaruh abrasi. Lalu ada erosi dalam pulverizer. Erosi oleh partikel mineral yang terbawa aliran udara yang membawa batu bara halus melalui mill, classifier, exhauster, dan pipa. Erosi dapat mengakibatkan lubang dan stel linear. Sekian presentasi dari saya.
untuk menjauh dari UTS batubara. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.